guys, saya Puput, perwakilan dari kelompok 3 IPA. Di sini saya sudah berada di klinik Pratama Sukma Anggrek ya. Kita langsung aja mau masuk ke dalamnya nih, mau ada wawancara sama bidan atau dokter yang ada dalam. Ayo guys, kita masuk. Teman-teman, di sini saya sudah berada di dalam klinik Sukma Anggrek dan saya sudah bersama salah satu bidan di klinik ini. Halo Ibu, selamat sore. Ini nama saya Puput Bu, saya dari SMK 92 ingin melakukan tugas IPA yaitu wawancara tentang kesehatan dan produksi remaja. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu? Oke, nama saya Jamilah Syarifah. Saya di sini sebagai bidan pelaksana dan lebih akrab dipanggil bidan IPA. Ini mau nanya nih pertanyaan tadi, gimana sih cara memelihara kesehatan reproduksi pria atau wanita pada remaja? Oke, sekarang kita harus tahu dulu ya bahwasannya remaja itu usia berapa sampai dengan usia berapa gitu ya. Kalau kita ketahui sekarang Mbak Puput umurnya berapa? 15 tahun. Oke, 15 tahun itu masuk dalam kategori remaja. Karena yang kita sebut sebagai remaja adalah wanita ataupun laki-laki yang berusia dari umur 10 sampai dengan 19 tahun. Kalau tadi ditanyakan gimana sih cara merawat diri gitu ya, menjaga kesehatan, yang pertama ya jelas yang paling gampang adalah yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah mandi gitu ya. Mandinya harus teratur karena biasanya kalau anak remaja itu kecenderungan malas mandi nih, yang suka main game-game gitu ya, itu jadi susah nggak mau mandi, mandinya sehari sekali gitu ya. Kalau bisa tetap sehari 2 kali. Pakaian itu juga harus diganti, nggak cuma sekali, biasanya kalau digantung sampai 1 minggu ya nggak boleh juga ya, tapi kita harus menggantinya rutin. Ketika kita mandi ya berarti harus diganti. Personal hygiene itu apa ya, mandinya udah, kemudian bersih-bersihnya gitu ya, ganti pakaian luar, nggak cuma luar aja tapi juga pakaian dalamnya. Sikat gigi jangan lupa gitu ya, kadang-kala yang sering lupa nih gitu ya, sikat giginya juga harus teratur, bukan cuma pas mau berangkat sekolah aja, malam sebelum tidur juga harus sikat gigi. Sejauh ini masih banyak lagi sebetulnya ya, tapi kita sebutkan yang ringan-ringan saja yang sebetulnya bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, kalau cara memeliharanya kesehatan untuk reproduksi, sebagai contoh saya wanita gitu. Kalau untuk reproduksi sendiri, perempuan itu masuk remaja itu sudah banyak yang mendapat menstruasi gitu ya. Dimana ketika kita menstruasi berarti setiap bulan, dan biasanya ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari. Gimana sih mau cara menjaganya gitu ya? Yang pertama jelas ganti pembalut ya kalau untuk perempuan. Gimana cara ganti pembalutnya? Jangan menunggu sampai penuh satu pembalut setiap hari ya, enggak ya, diupayakan kalau misalnya memang habis tipis jadi ganti pembalutnya. Yang kedua yang harus dilakukan adalah ketika seorang perempuan atau remaja menstruasi adalah meminum tablet tambah darah. Kenapa? Ini penting banget nih, karena banyak sekali nih teman-teman remaja gitu ya, biasanya pada saat sedang menstruasi itu suka enggak mens ya mens aja gitu ya. Padahal sejatinya ketika kita menstruasi itu kan berarti ada darah yang keluar. Nah, gimana kalau misalnya asupan kita nggak bagus, sementara kita tidak ada tambahan tablet tambah darah nih. Nah, itu jadi penting, kita jadi sering anemi. Kalau perempuan sudah anemi, remaja sudah anemi, jadi malas-malasan, bawaannya ngantuk, lemes, nggak semangat untuk beraktivitas. Makanya tadi ganti pembalut, ganti celana dalam, sama satu lagi adalah dengan tablet tambah darah. Kalau untuk cowok gimana Bu gitu ya, karena kan remaja itu pasti sedang mengalami mimpi basah, puber gitu ya. Ya salah satunya itu dari personal hygiene aja sih. Oke, berarti yang paling utama itu kita kalau untuk wanita nggak boleh tambah-tambah ganti pembalut ya Ibu ya? Betul. Karena itu kan cenderung lembab ya, kalau misalnya kita lagi menstruasi walaupun pakai pembalut, kita cenderung lebih banyak berkeringat ya. Jadi kalau misalnya kita lama-lama kemudian kita nggak habis pipis, nggak ganti pembalut, itu kan akan lembab. Kalau udah lembab di situ jadi keringat, nanti jatuhnya jamur di situ. Kalau udah jamur nanti sering gatel adalah muncul, kemudian banyak sih ya. Kalau misalnya udah seperti yang ngomongin jamur, berarti nanti arahnya kemana-mana. Ya, ini selanjutnya ini nih, sebaiknya berapa kali nih mengganti celana dalam sehari yang dianjurkan oleh kesehatan? Minimal ya, kita bilang minimal ya. Secara minimalnya itu minimal 2 kali. Kenapa 2 kali? Tadi balik lagi kita ya, kalau mandi kan dalam 1 hari minimal 2 kali.
misalnya lagi menstruasi atau lagi kemudian gitu, karena kan aktivitas remaja kan banyak gitu ya, seringkali tuh berkeringat kemudian jadi lembab, ya sebaiknya ganti. Tapi kalau kita ngomongin minimal, ya minimal 2 kali sehari. Terus apa efek bagi kesehatan kegiatan masturbasi atau onani? Kalau kita ngomongin remaja ya, sudah menstruasi, kemudian sudah balik, sudah puber gitu ya, sudah tahu kenal lawan jenis gitu ya, itu menjadi satu hal yang penting harus kita sampaikan, bahwasanya onani atau masturbasi itu efeknya bisa jangka panjang. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang sebetulnya belum masanya. Kalau mimpi basi itu wajar ya, karena itu tanda pubertas pada insan remaja. Tetapi ketika onani, dia berarti kan melakukan sesuatu yang memang sebelumnya belum waktunya dia gitu ya. Memasang sebagai efeknya apa jangka panjangnya, berarti dia akan mikirnya jadi yang kemana-mana gitu ya. Nah, akhirnya apa? Karena takutnya adalah adanya kerusakan di sel-sel timbal. Jadinya nggak konsentrasi, paling gampangnya adalah jadi tidak konsentrasi dalam belajar, dalam menjalani hari-hari, itu menjadi tidak konsentrasi. Karena berpikirnya sudah jauh gitu ya, sudah bukan di masa remajanya dia lagi. Ya, kalau bisa dijelaskan secara singkat, ini masturbasi atau onani ini apa maksudnya ya Bu Ida? Kita mau berbicara tentang onani atau masturbasi, bahwasanya onani atau masturbasi itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan rangsangan pada alat kelamin ya, kita ngomong masalah remaja ya, yang dilakukan pada alat kelamin yang tujuannya adalah untuk memberikan rasa kepuasan terhadap kepuasan ini dimaksud adalah kepuasan seksual ya, dan itu pada diri sendiri. Jadi kalau untuk yang perempuan yang melakukan gerakan atau rangsangan pada bagian sensitif perempuan, dan kalau laki-laki juga melakukan rangsangan pada daerah sensitif pada laki-laki. Nah, selanjutnya nih penyakit menular seksual yang sering terjadi di kalangan remaja nih ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya HIV ya, salah satu penyakit imun ya. Ini terjadi karena adanya seks bebas ya, terjadinya karena seks bebas. Kenapa kok bisa terjadi seks bebas gitu ya? Jadi sampai pertanyaan, karena teman-teman remaja itu balik lagi, ini lagi masa-masanya yang sangat luar biasa, ingin tahunya tuh banyak gitu ya, dan ingin tahunya banyak, kemudian sudah masuk masa puber gitu ya. Kalau misalnya tidak diarahkan, teman-teman kurang pengetahuan tentang seksual education di masa remaja, ini berbahaya. Karena apa? Mereka bisa melampiaskan itu yang saya bilang tadi, jajan sekarang. Nah, ketika ini sudah dilakukan atau menjadi satu kebiasaan, ini bahayanya adalah berganti-ganti semua punya pacar karena penasaran melakukan hubungan yang memang belum ready punya, berganti-ganti pasangan, sehingga di situ muncul lagi satu penyakit namanya adalah bisa diawali dari gejala-gejala lain, misalnya ada penyakit kelamin, kemudian untuk laki-laki penyakit gonore gitu ya. Jadi itu dia diobati misalnya sembuh, tapi dia ngulang lagi gitu ya. Efeknya apa jangka panjangnya adalah terjadinya. Oke Bu. Terus ini ada pertanyaan terakhir nih. Yang terakhir ini, apa yang dimaksud dengan perilaku sehat secara seksual, terutama untuk remaja ya? Perilaku sehat seksual bagi remaja adalah perilaku sehat aja gitu ya. Perilaku sehat adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak membuat kita mengarahkan kepada satu hal yang tidak baik ke diri kita gitu ya. Kalau kita ngomongin seksual, berarti ya hal-hal yang tentu saja yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berada dalam masa remaja. Ini penting banget kalau disampaikan gitu ya, karena balik lagi yang namanya penyakit seksual itu tidak memandang dulu apakah dia remaja ataupun orang dewasa. Terutama yang harus diwanti-wanti adalah remaja, karena rasa ingin tahunya itu, penasarannya itu sedang tinggi-tingginya gitu ya. Kalau ini tidak bisa dikontrol, ini yang bahaya. Ya, mereka akan mencoba melakukan apapun yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan rasa penasaran tersebut. Jadi yang sehat gimana nih Bu, supaya kita tetap bisa menjaga nih, paling banyak aktivitas positif buat remaja gitu ya, terutama teman-teman
teman-teman yang sudah mulai berdiri gitu ya. Tadi dimulai dari pertama personal hygiene adalah kebersihan dirinya yang sudah kita bahas di awal gitu ya. Yang kedua, jangan ragu ketika teman-teman sudah mendapati pertanyaan apapun, permasalahan apapun, teman-teman punya orang tua yang bisa ditanyakan ya, ditanyai, dimintai jawaban gitu ya. Artinya jangan salah langkah, jangan salah pilih teman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ke orang tua. Bu, orang tua saya tidak bisa nih kasih jawaban. Silakan tanya ke guru teman-teman semuanya. Tujuannya apa? Biar pertanyaan atau rasa penasaran yang ada dalam diri teman-teman itu tidak menyimpang akhirnya gitu. Hal-hal yang memang belum waktunya untuk dilakukan. Oke, menjawab tidak? Jawab. Udah sih Bu, cukup itu aja 5 pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu Iva tadi ya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu untuk semua penjelasannya. Karena kalau yang saya lihat tadi memang sudah terjawab semua nih, dari cara melihara kesehatannya, terus berapa kali mengganti celananya, efek bagi kesehatan dari kegiatan masturbasi, terus penyakit menular seksual, dan yang dimaksud itu dengan perilaku kesehatan seksual. Terima kasih banyak Bu Iva. Sampai jumpa lagi teman-teman. Yang penting saya titip pesan sama teman-teman semuanya. Masa remaja itu masa yang bisa kita bilang masa yang indah-indah ya. Tapi kalau teman-teman salah langkah, teman-teman salah pergaulan, tolong diingat bahwasanya apa yang akan kita lakukan sekarang itu berdampak pada masa depan kita. Jadi lakukan yang terbaik hari ini, apapun itu lakukan yang terbaik, maksimal upayanya biar masa depan kita sudah ada di depan masa depan kita dia sebenarnya. Kita berharap kita terus ya bisa jaga diri. Ya teman-teman, cukup sekian penjelasan dari Bu Iva, dan sampai jumpa di next video. Dadah. Oke teman-teman, cukup sekian video wawancara dari kami kelompok 3. Izin undur diri. Terima kasih. Dadah. Halo guys, Udah, tinggal lu kan. Halo guys, saya Puput. Ini kita aja. Buat kamera jernih. Iya. Oh ya. Saat matamu memiliki, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu bahagia. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Oh yeah, yeah, yeah. Wow, 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 yeah, 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 yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melihat, Makin dekat itu aku makin jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ku bisikan cinta, tapi hati ini bahagia. lagi nelan bersama maksimal mungkin ya Bi. Anak sekolah Diulang berlakuannya. Salahin Bahino. Kita kelompok berapa? Apa mainnya tadi? 3. Oh. 2. 2 Dua. dia 1 Adi 4 Sausan 10 nih
apaan? Tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun. Nah, Mbak Mira ada tinggi dikit duduk kan? Duduk. Duduk kan? Gak. Duduk kayak penuh. Ini udah mulai kameranya. Kita ikutan beda ya. Sama. Tingginya duduk bagus ya. Maju dikit. Maju. Nah, Bani duduknya benar. Tegap apa tegap? Tuh, so imut betul. So imut. Pendek banget tuh Mbak ini. Udah begini apa duduknya? Udah tinggian. Ikut deh. Jongkok apa duduknya?